Dianoxa. Ini kanan ya, masuk uji panel. Ya, mulai. Ya, kita cek ada nggak normal. Normal semua. Normal semua ya. Gerak ya. Oke. Pak minta maaf ini di video boleh ya? Boleh, boleh. Oke Pak, supaya kita bisa Mau ulang. Nggak usah. Enggak usah Pak, biar aja ya. Jadi tadi di uji panel ya. Ya, Pak. Itu ada di bagian berapa ini? Nomor data kendaraan. Data kendaraan. Masuk kanan, masuk Dianoxa, kemudian masuk ke uji panel. Baru iya. Nah, jadi kita tahu kalau ada yang nggak menyala berarti ada yang Error. tidak berfungsi Oh ya. iya. Masuk di Dianoxa. Wah, ini. Oke, dia menyala toh? Nah. Kemudian satu kendaraan satuan ini sudah semua ya, RPM ekonomis. Di sini nggak menyala ya? RPM 1000 sampai 1500. Bapak nyala semua nanti ya? Yang statis kok, mungkin dia Ya. statis. Iya, dia harus yang Dinamis. dinamis ya, dirubah setting pribadi. RPM ekonomi sambil yang Dinamis. Oh, dinamis. statis. Statis. Nah, kalau dinamis itu berubah-ubah maksudnya. Statis itu tetap ya. Supaya dia, kenapa supaya menyala? Supaya Bapak ada ukuran RPM-nya, jangan di situ. Oh, seperti itu ya Pak. Ini menyala kan? Iya. Setuju ini? Iya, saya nanti menyala itu kalau ini. Iya. Iya, Kalau kalau tadi dia- kan belum tidak menyala karena Statis. dinamis ya. Dinamis Ada itu kendaraan dia mati kalau tadi sudah ini ya. Iya, kalau posisi pas aja dia hidup. Iya, kayak di ini Tidak ada. yang paling mah. Menu sendiri saya mau cek dulu yang dia fungsi bahan bakar. Mana yang mau kita nyalakan? Kok menu sendiri kok cuma satu aja ya? Kemudian sekarang sudah 2000, 20.000 ya sudah ya? 20.000. 20.000. Saya mau lihat nomor SN nya. Kemudian yang atas ini Nilai mengemudi. nilainya cuman sedikit. Ini punya siapa ini? Oh, ada penilaian. Punya yang tidak datang tadi. Jadi setiap Edit kali ya. Bapak operasi, 3%. ini selesai operasi, Bapak cek, Bapak pulang sore reset supaya nilai Bapak nanti orang operasikan tuh dia ulang lagi dari Ulang nol. lagi. Kenapa? Di sini nilai penggunaan RPM-nya itu cuma 40%, RPM di hijau ekonomisnya toh. Jadi cenderung di RPM-nya tinggi nih. Kemudian ditanjakan, aplikasi tanjakan penyesuaian gigi transmisi dan sebagainya itu cuma nilainya 53. Harusnya nilainya itu minimal 70. Kemudian di sini dia sedang melakukan pengiriman yang tidak Mendadak. semut, Iya. mendadak ya. Iya. Kenapa? Nilai dia cuma 38. Kalau Kalau dia situasi Pak, ini Terlalu situasi dekat dengan medannya ini. kan, ya kita perlu antisipasi. Cuman kalau tergantung medan juga enggak tergantung medan enggak Pak. Di sini medannya soalnya Lihat sini di luar. bedanya Pak. Oke, nanti kita cek punya orang temennya. Ya, untuk membanding. Nah, bandingan. Ya, coba Soalnya medannya di coba sini- 05 Pak. Ini kan ya, ini kan bukan punya semua kita, punya yang punya alat ini aja. Ah, Oke, caranya nanti udah begini, reset ya. Nih, riset. masuk kanan. Reset nilai pengemudi. Saya udah saya foto tadi ya. Iya Pak. Ini ambil ya. Tapi ini nggak saya reset dulu biar orang yang tahu dulu ya. Iya. Oke? Iya Pak. Ini kanan ke bawah. Ya ya. Iya. Oke. Nah, oke. Kemudian total nilainya hanya 45. Jadi nilai dia 45. Ini mana operatornya? malam Pak. Yang Darat. terakhir masuk malam dia. Yang shift siang? Saya siangnya. Siang apa ya?
Tapi baru juga sih sekali mancal super cuti kan. Jadi nanti kamu ini riset ya, Iya Pak. riset, karena kalau nggak di riset dia nilai ini nilai campur-campur campur aduk. situ. Jadi kamu nggak bisa betul-betul. Nah, kamu kalau udah riset, sebelum riset kamu foto dulu. Jadi kamu collect ketika ada sesuatu di kemarin misalkan ada apa masalah alat ini, kamu bisa ini saya selama ini operasikan kayak gini kok, berarti kan bagus ya gitu. Misalkan kalau bagus, kalau tidak gitu kan. Iya. Gitu kan. Nilai kamu sekarang itu average itu nilai totalnya itu secara rata-rata itu 45%. 45%. Iya, berarti Cuman tapi kan di sini posisinya enggak bisa juga Pak saling menyalahkan driver karena kadang di sini kan satu mobil enggak karu-karuan. Iya. Kayak saya. Iya, Saya ini makanya- enggak pernah mancal netap ini. makanya kalau pagi sebelum operasi kamu riset, Oh iya. selesai kamu operasi, foto, Riset riset. lagi. Kan benar aja sama mencet ini. Yang penting udah kamu foto gitu. Iya. Nah, oke. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Ini idle mesinnya itu ada berapa jam itu? 662. Ini tinggi sekali nih. Kalau idle mesin itu berarti dia nggak operasi, nggak jalan, tapi dia langsam. Pakai AC paling. Mm-mm. Kalau lagi ngantri nge-AC itu. Iyalah. Nanti sampai 2 jam Panas sampai begini. betah. Power take off. Damping. Di bawah itu. Ini yang ini ya 662 liter. Itu akumulasi total Total semua. Nah, pemakaian. kita tinggal hitung aja 662 bagi yang TOT tahu kan? Total operation. Total operation. Ini total dia menyala. Dia kerja dia Berapa idle jam toh. dia per jamnya anu kan? Kita bisa hitung di sini. Bentar ya. Supaya kita tahu berapa persen sih? 662 ya. 662,8 dibagi berapa itu? 1589 1,5 sama dengan 0,81 kan kali 100. Itu artinya 100 persentase ya. 4,1% bagi 100 Pak. Jadi itu dia ada sekitar 4% idle-nya, berarti masih normal. Karena kalau dia mencapai 11%, total dia kerjainnya alat, ternyata idle-nya sekitar 11%, itu nggak normal. Itu pemborosan tidak produktif, alat rugi, perusahaan rugi. Kalau ini masih angka normal ya. Normal. Ini 0,4 kalau kali 100 berarti 4%. Masih di bawah 11%. Kemudian jam menyala ya. 310 jam ya. Oke, di sini nah ini penting ya, kalau ini oke ya berarti ya. Oke deh. Jangan sampai dia operasi tidak di hijau ya. Mm-mm. Oke. Ini 0,0 karena dia belum operasi ya. Nanti nyala baru. Belum nyala ya. Oke. Sekarang kita jelasin dulu. Ini semua sudah tadi ya. Jelas kan? Iya. Ini ada dua ya, inter axle dan inter wheel ya. Yang ini jangan sampai bawa steering ya. Double berat. Di sini ada apa nih? TC. DC itu apa? Apa? Susah Nah, bahasa. ketika seperti ini muncul kan DC kan, Iya. tapi masih silang. Dia sudah kita aktifkan tapi belum bekerja, artinya masih silang. Nanti kalau udah kerja, baru dia hilang total silangnya. Jadi maksudnya dia standby sudah, dia standby ya. Kalau dia jalan di Cina, kalau sudah tidak slip matikan saja Pak ya. Begini, ini mati. Mbak baca itu, off road. TC itu adalah traction control untuk daerah yang off-road, yang licin. Udah bukan aspal ini ya, bukan aspal ya. Off-road itu kan tanah, batu, ditambah lagi licin gitu. Nah, pakai TC. Biasanya kalau hujan ya, atau biasa ya. Oke, kalau begini, contoh saya jaga. Nih, begini ya, di posisi gini ya. Ya, Ya, Pak. ini berapa? 2,5. 5 5,5. 5 5,5. Iya, naikkan itu semua. 5 H. naik. Ya. Lima Ini di setengah. atas ya. Iya. Oke.
Sekarang sampai ada. Sekarang saya tarik begini. Ini berapa? 4 4 apa? 4 low. 4 low ya. Ini masih di bawah. Iya. Di bawah. Kalau saya ketek begini, 4 high. kalau dia kopling, 4 high. flag pindah 4 high. ya. Oke. Ya. Pak, kalau mau tanya sebentar. Kalau di saat kita tanjakan scan ini diprosedurkan Pak untuk nyuri gigi atau harus berurutan? Saat ngurang saat pastinya dipakai kalau mengurangi saat ditanjakan. Nah. Kita mantau toh. Tadi pagi betul sekali pertanyaan. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan. Kalau misalkan tanjakan di titik tertentu terlalu terjal, ya kan terjal, Iya. kurang atau terlalu Iya. terlalu tinggi lah ya. Iya, iya. Di situ Bapak kan sudah pengalaman kemarin saya pakai gigi 4 low. Nah, misalkan. cuman segini sekarang Pak. Di sini muatan enggak terlalu lah. Enggak menentu. Enggak menentu. Jadi kita enggak bisa bayang-bayangin seperti itu Pak. Karena kadang muatan kita ringan, kadang berat sekali. Bisa gitu. Loh, memang enggak sesuai di sini muatannya Pak. Di sini berapa muatan, kadang ringan, Kadang ringan, kadang berat sekali. Jadi saat kita biasa 4 di situ Pak. Memang jumlah pakainya nggak sama terus. Dia Ya dia materialnya yang beda Pak. Ada yang basah, ada yang kering. Iya, ada yang basah kan. Ya berarti Bapak ambil rata-rata saja. Iya. Rata-rata berarti gini. Kalau di situ dia mampu pakai 4 low, ya kan? Berarti Bapak jangan coba-coba di atas itu. Oh ternyata Bapak lupa. Posnya masih gigi 6. Lompat kan? Iya. Boleh. Boleh, lu curi gitu boleh dia Pak ini. Boleh. Boleh. Boleh kenapa? Yang penting Bapak RPM toh? RPM yang Nah, dikontrol. yang dijaga Iya, RPM iya. itu. Iya, seperti itu. Cuman Iya. prosedurnya kan tidak apa-apa kan seperti itu Pak Nggak mencuri apa-apa. yang Ya, penting kalau Bapak RPM nanti misalkan sesuai. urutan kelima dulu turun ke 4 nanti malah Iya. berhenti. nah, iya. Itu ya sih yang ditanyakan takutnya kan Penting kalau jaga scan kan RPM. beda. Misal begini ya. Contoh begini, misalkan ini maaf ya. Ini ke atas toh. Heeh. Bisa anggaplah begini, anggaplah begini ya. Iya. Bisa begini, Iya, Pak. dorong ya. Iya. Ke belakang ini kan gigi 6. Iya, 6 low tapi ya. Iya, 6 low. Saya mau Masukkan pindah keempat. sekarang langsung bukan ke 5, Keempat. keempat tapi high, Iya. ya kan? Kan Bapak langsung ke gini kan? Heeh. Ketek. Ini tetap ya? Iya. Karena dia mau ke Empat. keempat. Berarti kan tinggal dorong begini, Tarik ke belakang. ya kan? Ke gigi 1 toh. Ini kan tinggal tarik ya? Iya, Pak. Tinggal tarik karena di tengah-tengah ya. Nah. Boleh. Itu tidak apa-apa Tidak prosedurnya apa-apa Pak. karena Bapak mempertimbangkan RPM. jaga RPM. Pada saat itu RPM udah drop sekali memang. Tek gitu kan. Tapi kalau misalkan bisa memang dia Ngurut. ngurut, ya kan? Ngurut misal tadi kan di sini kan 6. Apa gini ya? Tadi kan 6 kan? Heeh. 6 low ya. Low. Oh mau harus ke 5. 5 low ya kan atau 5 high lah. Ya kalau 5 high berarti ketek atas pindah ke 5 ya. Tapi kalau misalkan wah ini kayaknya 5 low deh. Ya sudah Bapak tetap aja mainkan ini cuman langsung ke 5 kan. Itu kan kalau misalkan 6 low ke 5 low itu sebenarnya udah 2 gigi dia turunkan. Iya, dua kali loncat. 2 kali loncat sebenarnya. Kalau dia sampai ke 4 berarti kan dia 3 kali loncat kan Tiga kali. tempatnya. Gitu. Itu pernah terjadi. Kalau di sini sering Pak, cuman kan kita menyesuaikan RPM, RPM, tetap ya. RPM. RPM turun dia kalau kita mau turunkan pastikan RPM-nya di bawah Heeh. ya. Jangan lagi tinggi kok turunkan. Iya, enggak mungkin juga kalau dari ya mungkin enggak tahu kalau yang lain, kalau dari 5 langsung ke 2 ke 1 kan enggak mungkin karena RPM dari rendah dari tinggi langsung ke rendah. Ya, jangan sampai Pak ini salahnya. Jarumnya itu masih di angka 15 atau 14. Bapak malah turunkan RPM-nya. Oh, tambah lagi berarti. Ya kan dia langsung bus, Ah. langsung soalnya turunnya kan tadi jauh 6 ke 4. Nanti langsung zeng ke 20-an lebih. Kenapa? Akhirnya terus itu ada kayak menghentak. Nah, nanti transmisinya rusak. Iya. Tapi kalau cuman Bapak misalnya masih 12 ya RPM-nya mau turunkan, tapi turunkan cuma 1, misalkan dari 5 high ke 5 low. Itu kan nggak terlalu kan? Nggak terlalu signifikan kan, masih mungkin kan. Tapi kalau misalkan tadi langsung lompat ke 4, 6 ke 4, sementara RPM masih di atas 1000 ya, masih 2200 lah katakan atau 1400. Nah, itu nggak boleh. Karena dia pasti akan Langsung ke 2000. dia gitu kan. Nah, itu bikin hentakan-hentakan terjadi. Itulah bikin yang terjadi adanya hentakan di bagian transmisi Bisikan tuh. ya. Karena dia menahan, transmisi kan menahan juga kan? Iya, mana? Menahan. Jadi kan menahan karena bebannya lebih berat. Nah, itu bisa cuil lah, ada istilah apa? Crack. Geserkan lah. Oh, retak lah. Iya. Kita coba ya. Yang lain mana? Nah, ini cruise control. Ini apa? PTO ya? PTO. Ini smoke limiter ini
Exhaust. Exhaust kalau kita pakai di sini. Ya, exhaust. Nah, di sini nggak ada anu ya, nggak ada injekan. Iya, enggak ada, Pak. Nggak ada ya, karena model 8 ada yang model injekan ya. Ini model lama. Sekarang pakai Nggak ada, cuma tombol aja satu. kemudian apa lagi ya? Di sini cruise control ya, gas tangan. Oke, ganti yang lain yang belum. Oke, Nanti kita habis ini turun. Bapak kan di bawah, nanti yang satu lagi Ya oke, Pak. Sip. naik